Kita berdiri di negeri Khatulistiwa, Indonesia. Ya, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan penduduk 260 juta jiwa dari yang tersebar di 17.508 pulau dari Sabang hingga Merauke. Indonesia, negeri bahari yang sangat kaya, beribu suku bangsanya, rasnya, dan bahasanya. Ya, inilah Indonesia, tanah air kami. Tanah yang diizinkan diinjak oleh perbedaan. Dari perbedaan budaya, perbedaan warna kulit, hingga perbedaan kepercayaan. Walaupun terbagi dalam mayoritas dan minoritas, namun masih dalam lingkaran solidaritas. Pertiwi yang diapit benua Asia dan Australia yang dibagi oleh dua hamparan samudra Hindia dan Pasifik menjadikan Indonesia sebagai negeri dengan kekayaan alam melimpah. Pegunungan menjulang agung, lautan dan daratan dengan sejuta spesies yang tersua di dalamnya. Kendati begitu, ternyata ada hal memprihatinkan di dalamnya. Pendidikan di Indonesia misalnya, yang kondisinya sungguh-sungguh memprihatinkan. Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar yang begitu penting dimiliki, terutama bagi generasi muda untuk menjembatani kemajuan suatu bangsa. Berdasarkan data yang diambil dari Survei Program for International Student Assessment per tahun 2019, Indonesia masih tertinggal dibanding negara ASEAN lain dalam satu dekade terakhir. Begitu banyak faktor pendorong rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Salah satunya kurikulum pendukung yang digunakan dan sarana prasarana. Lagi dan lagi, ketika masalah pendidikan yang belum terselesaikan, kini Indonesia dihadapkan pada masalah baru dengan berlabuh rebaknya pandemi COVID-19, yang kini juga sangat berpengaruh besar dalam lini pendidikan. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan guna menunjang berlangsungnya KBM, seperti sistem pembelajaran jarak jauh misalnya. Begitu banyak dinamika masalah yang dirasakan peserta didik dan tenaga pengajar. Jika melihat dari garis besar, mungkin tidak. Kenapa demikian? Jika kita melihat dari segi positif, memang bisa dikatakan pembelajaran dalam jaringan ini bisa dikatakan efektif. Nah, bagaimana dengan mayoritas? Mayoritas peserta didik di Indonesia memiliki nalar dan tingkat kesadaran yang rendah sebagian besar. Sedangkan dalam pembelajaran di jaringan ini kita membutuhkan nalar serta kesadaran diri yang mumpuni agar kita dapat mengikuti pembelajaran dalam jaringan yang baik. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi sebagian peserta didik mungkin pembelajaran dalam jaringan ini bisa dikatakan tidak efektif. Nah, harapan saya bagi pendidikan Indonesia itu pendidikan tetap berjalan walaupun di masa pandemi ini pembelajaran jarak jauh dan walaupun tidak seefektif mungkin, agar nantinya ketika semua sudah normal, kegiatan sudah bisa dilakukan, kita mempunyai dasar untuk bisa melanjutkannya. Jadi harapan saya terhadap pendidikan Indonesia yaitu semoga pendidikan Indonesia ke depannya bisa lebih maju, lebih baik, dan bisa melahirkan generasi muda yang berpendidikan, berwawasan yang luas dan berkarakter untuk mewujudkan Indonesia yang maju. Harapan saya bagi Indonesia lebih baik, Indonesia lebih unggul, Indonesia lebih berprestasi, khususnya di dunia pendidikan.